temennya teman dekat Bu Susi. Betul. Betul. Bu Itu Susi sudah pernah coba omongin sama temennya. saya udah coba ngomong baik-baik sama perempuan tersebut. Yang saya sakit hatinya, dia teman saya sendiri. Dia bisa kenal dengan suami saya juga, saya sendiri yang memperkenalkan. Di saat itu teman saya sendiri dia ada masalah. Saya cerita sama suami dengan niat saya membantu permasalahan teman saya sendiri. Saya memberikan nomor HP ke teman tersebut. Ternyata di belakang saya mereka menjalin hubungan. Saya dengar juga ada kekerasan dalam rumah tangga yang apa yang dilakukan Betul. oleh suami ibu ke ibu ya. Seperti apa boleh cerita ke kita? Setiap kali saya mempertanyakan mengenai perempuan tersebut, suami saya selalu marah. Bahkan saya sering kali disunutin rokok. Ya. Mungkin bukti-bukti masih ada di tubuh saya sendiri. Bahkan saya dicekik sering. Setiap kali saya mempertanyakan mengenai tentang perempuan tersebut. Ini Mas Fahri ini lebih parah nih. Iya, makanya Kalau Pak Ustadz. menurut saya, Ibu Susi ini perlu lapor ke polisi dah. Iya. Karena sudah menyakitin. Ini Betul. fisik nih sudah. Betul. Orang suami mengatakan kata-kata kotor saja itu nggak boleh. Rasulullah SAW berpesan betul kepada para suami. Bahkan pesan Rasulullah di khutbah terakhir, khutbatul wada itu adalah wastausu bin nisa'i khaira. Itu agar berwasiat, para suami, perhatikan hak-hak istri, hak-hak perempuan. Mereka itu punya hak, punya kemuliaan. Agama yang paling menghormatin perempuan adalah agama kita. Derajat perempuan itu sangat mulia. Yang dulunya sangat rendah, diangkat. Sekarang, mohon maaf, dihina-hina, disakitin. Saya kira ini sudah waktunya untuk Ibu Susi melapor. Agar selesai. Mereka engkau nikmatin, tetapi engkau siksa. Na'udzubillah. Ini bukan akhlak orang. Bagaimana kalau orang berpikir pun nggak akan melakukan itu. Ini sebuah kesalahan. Mungkin nanti kita bantu Mas Farid, Kita bantu. Bu Susi ini biar selesai lah. Tidak hanya curhat tapi jangan sampailah nanti disiksa lagi. Luar biasa. Bu Susi sudah pernah coba melapor polisi? Saya tidak berani. Kenapa nggak berani? Karena saya sayang sama suami. Tapi tidak. Ya kita ngerti, Bu Susi mungkin sayang, ingin patuh sama suami. Tapi ketika dia sudah melewati batas, kalau menurut saya dan Pak Ustadz, Ibu Susi harus lapor ke polisi. Nah, Ibu pada saat dianiaya kayak begitu, atau setidaknya lapor sama keluarga gitu nggak berani? Saya tidak pernah Kenapa? bercerita sama keluarga tentang kesulitan saya. Dan masalah apapun saya tidak pernah cerita sama Atau keluarga. setidaknya ingin menjaga aib suami, tapi Ibu coba ngomong ke suami nggak? Jangan pernah lakuin ini. Udah pernah coba? Saya udah berkali-kali ngomong sama. Terus? Walaupun saya disakitin seperti apa sama suami kedua ini, tapi saya tidak bisa pernah berbuat apa-apa di depan dia. Saya sendiri merasakan ada sesuatu yang aneh gitu kan. Maksudnya sesuatu yang aneh itu apa? Saya sering kali saudara, keluarga memberikan satu peringatan buat saya. Peringatan seperti apa? Lihat suami kamu itu seperti ini, jahat, udah nyiksa kamu. Tapi saya tidak pernah bisa berbuat apa. Jangankan marah. Setiap kali kesel pun saya tidak pernah bisa ngomong apa-apa kalau udah di depan dia. Kesel sama perempuan itu juga paling saya kesel tapi tidak pernah berani marah. Ibu mencurigai ada apa? Kenapa nggak berani marah? Saya merasakan saya kena guna-guna gitu. Karena saya sering merasakan hal-hal yang aneh. Seperti apa hal anehnya, Bu? Hal yang aneh, saya kesel sama suami. Saya benci sama perempuan, tapi saya tidak bisa marah. Setiap kali suami ngomong saya selalu diam. Ya. Ibu Susi menganggap ada peran makhluk gaib ya, kalau saat Ibu Susi merasa diguna-guna untuk tidak berani ngomong keluar kalau dia sudah disakiti. Ya, pertama Bu Susi, saya sampaikan dulu kasus pertama nih. Ibu harus mulai bangkit. Rasulullah itu bersabda, "Unsur akhaka zaliman au mazluman." Tolonglah saudaramu, suamimu, keluargamu, sesama Islam. Siapa itu? Orang yang zolim atau berbuat dolim. Suaminya ini berbuat dolim. Ditolong. Cara nolongnya jangan dibiarkan kezolimannya. Harus diberhentikan nih.
La tadzlimuna wa la tudzlamun. Jangan saling dolim mendolimi. Seorang suami yang nafkahnya pas-pasan, dia seenaknya kemudian menyiksa. Terus kita nggak stop, kita kurang tepat. Ibu harus berusaha bangkit dah. Harus di stop. Dengan cara apa? Jangan dibiarkan. Nah tadi jangan takut Bu. Kita lapor sekarang. Kita di negara kita itu hukumnya insya Allah lah sudah mulai berjalan bagus. Mungkin sebagian besar masyarakat kita yang masyarakat bawah itu masih berat gitu ke kepolisian, takut. Atau ke pengadilan biayanya mahal. Sekarang saya kira sudah enggak kok. Dan banyak sekarang itu lembaga bantuan hukum bisa bantu itu Bu. Kita maju deh. Kemudian yang kedua masalahnya adalah merasa diguna-guna. Ibu perlu kita, sudahlah ini nasihat saya, saran saya, Ibu minta pertolongan kepada Allah. Jadi kalau tadi sudah dinasihatin keluarganya ngasih tahu, Ibu jangan mau curhat, padahal keluarganya udah tahu, curhatnya sama Allah. Ya Allah, saya kok merasa terzolimi terus ya Allah. Saya berusaha baik begini kok salah terus. Bahasanya, mungkinkah dosa mana yang aku lakukan ya Allah sehingga kok kayak ini berat. Dan itu terus dilakukan. Minimal Ibu Susi habis sholat baca istighfar. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Nabi Nuh itu pernah berwasiat kepada umatnya untuk agar terus istighfar. Kalau orang banyak istighfar, Bu Susi, Allah carikan jalan keluar dari persoalannya. Rezekinya banyak. Wa yumditkum, diturunkan rezeki banyak dari langit. Nah, rezeki itu kan bisa sehat, bisa uang, bisa anaknya baik-baik, atau apa? Suaminya baik. Itu rezeki. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, banyaklah istighfar. Kalau kita menghadapi masalah, kalau kita nggak tenang, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, banyaklah ingat kepada Allah agar hati kita tenang. Ketidaktenangan hati kalau kita lakukan kemaksiatan bukan malah ketenangan yang kita dapat, tapi malah tambah kegelisahan. Nah, Ibu Susi, saya kira saran saya, ayo banyak istighfar. Jadi kalau habis sholat istighfar deh. Nanti curhat-curhatnya kepada Allah, ya Allah kok begini-begini. Kalau tadi saran saya untuk suami dilaporin, apalagi sudah ada dukungan dari keluarga. Insya Allah lah di syariah itu kadang-kadang orang bercerai lebih baik daripada mempertahankan. Kalau itu dianggap lebih baik boleh. Begitu, walaupun kita sering mengatakan abghadul halali indallahi at-talaq. Hal yang paling dibenci oleh Allah tapi halal talak. Sehingga takut nih, bahkan ditakutin perempuan yang minta talak kepada suaminya dengan alasan yang tidak syariat, maka tidak akan mencium bau surga. Kan begitu? Hadis ini adalah dalam posisi normal. Artinya suaminya baik, bertanggung jawab. Loh ini suaminya kayak begini. Ini saya kira secara lahir pun lebih baik nggak apa-apa sendiri dah. Nanti siapa tahu dengan pertobatan ini Allah kasih jalan yang lain. Ya Bu Susi ya. Nanti kalau tadi guna-guna, insya Allah lah dengan istighfar yang banyak Bu, nanti disembuhkan oleh Allah. Oke. Nah ternyata masih ada satu masalah lagi Pak Ustadz. Kalau Ibu Susi ini ternyata kangen sama anak-anaknya. Karena nggak bisa ketemu nih, nggak dikasih izin sama orang tuanya Bu Susi untuk ketemu sama anak-anaknya. Assalamualaikum. Bu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kamu kesini? Ibu kan sudah bilang sama kamu, kamu itu nggak perlu kesini, nggak perlu ganggu anak kamu. Ngapain ngelibatin anak kamu dengan masalah kamu, hah? Bu, saya kangen Bu sama anak-anak. Alasan aja kangen-kangen, nggak usah. Dimas, Denny, ini Ibu nak. Dimas, Dimas ini sayang. Denny, udah. Ibu. Saya kangen Bu sama mereka. Alasan kamu? Ngapain kangen-kangen? Urusan kamu. Hei Susi, kenapa kamu? Pak, saya cuma kepengen ketemu sama anak-anak, Pak. Sudah, pergi sana.
Saya kangen sama anak-anak, Pak. Bapak tidak suka kamu ada di sini. Selama masalah kamu belum selesai, Bapak tidak mengizinkan untuk ketemu kedua anak kamu. Mengerti kamu itu? Tapi Pak, saya kangen Pak sama anak-anak saya. Bu, anak-anak bawa masuk. Pak, maafin saya, Pak. Udah, pergi sana. Pergi, urus suami kamunya. Pak. Jadi udah lama nggak ketemu ya? Udah berapa Udah 2 lama tahun, Ibu? Pak. 2 tahun, berarti setelah menikah sama yang baru ini kurang lebih, kemudian mereka sama orang tua ya tinggalnya. Saya nikah sama suami yang kedua udah 6 tahun. Karena tadi Baru 2 dititipkan, tahun kan? ini karena dititipkan. Nah, kenapa kok ayah sama ibunya Bu Susi ini nggak ngasih izin, kenapa? Awalnya begini, saya punya istri ketiga suami saya kan, ingin memiliki suami saya seutuhnya. Dia mencoba menggunakan, dia beberapa kali mau nyantet saya gitu. Masya Allah. Dan akhirnya saya juga karena sakit hati juga sama perempuan tersebut, saya mencoba menyantet perempuan itu. Ya Allah. Akhirnya saya pinjam uang rentenir untuk datang ke beberapa dukun santet untuk menyantet perempuan tersebut. Karena saya sakit hati sama perempuan tersebut. Ya Allah. Saya selalu dihina. Gini Bu Susi, Dari situ kemudian orang tua nggak suka dengan cara apa yang ibu lakukan begitu. Betul. Saya pulang, orang tua udah mengatakan, karena dari awal orang tua nggak setuju dengan suami kedua ini. ya, gini Bu Susi, Mas Farid, Ya. ini pelajaran juga nih. Janganlah kita melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Ini saya ulang berkali-kali. Iya. Mendatangin dukun itu, bahkan jangan jelas, mendatangi tukang santet ini, mohon maaf, bagian dari kemusyrikan, syirik. Karena apa? Dia percaya dengan kekuatan selain kekuatan yang miliknya Allah. Padahal kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali milik Allah. Lalu kita datang. Kalau ada orang mengirim kita atau menyerang kita, menyantet kita pasrahkan kepada Allah. Itu namanya orang hasud, Ibu. Orang hasud itu cirinya begini, wa intan samskun hasanatun tasuhum. Cirinya orang hasud itu kalau kita dapat kenikmatan, mereka gelisah, nggak suka. Wa in tusibhum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kita dapat musibah, mereka tepuk tangan. Nah, itu orang hasud. Hasud itu termasuk dosa besar. Cara menghilangkan hasud itu, Bu, wa in tasbiru wa tattaqu. Jadi kalau kita sabar, takut kepada Allah, itu nggak akan ada pengaruhnya. Sihir mereka, santet mereka, kalau kita sabar ataupun takwa kepada Allah, nggak ada. Ini orang hasud. Baca, Bu, surat Al-Falaq. Habis sholat fardu, minimal Al-Ikhlas sekali, Qul huwallahu ahad sekali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Setiap habis sholat. Sudahlah, Ibu kemarin sudah datang, mohon maaf melakukan kesalahan, sekarang tobat, Bu. Jangan lagi. Bayangkan coba ini ciri-cirinya, pemirsa. Ini mau datang ke dukun dengan caranya apa? Hutang rentenir. Pada rentenir itu haram. Riba. Riba itu dosa besar. Dosanya riba itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis, 1 dirham riba. Sekecil apapun riba, dosanya itu lebih besar daripada berzina 36 kali. Ini riba nih, rentenir, tukang rentenir, pinjemnya 10.000, pinjamnya 1 juta, baliknya 1,5 juta. Lebih parah lagi, selama belum lunas, pokoknya terus nambah. Ini harus diperangin. Gara-gara ini orang jadi susah, melarat semua. Sudah orang susah, kena riba, melakukan kemaksiatan. Yang ini perlu diselesaikan. Ya Bu Susi. Ini hutangnya belum selesai juga. Betul, belum. Ya Allah. Pemirsa yang dirahmati, ini contoh. Nanti kita bertobat deh, bertobat. Sudah berhenti dah. Nggak usah percaya begitu. Jangan nanti ini nggak mempan. Menganggap kalah dengan sana. Enggak. Coba lagi cari yang lainnya. Hanya Allah yang paling kuasa, hanya Allah. Nanti Ibu Susi berhenti, baca istighfar deh.
Minimal sekarang Bu, kalau lagi kerja, masih kerja Bu Susi? Itu sambil kerja, kalau lagi jangan bengong Bu. Baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Terus baca, tobat. Kemudian tinggalkan apa itu tadi? Orang datengin, dah berhenti. Dan langkah ketiganya yaitu datanglah ke polisi, laporin nih. Iya. Ini orang nggak bertanggung jawab. Itu Bu Susi, Mas Farid. Iya, baik Pak Ustadz. Terima kasih atas semua masukannya, nasihatnya. Bu Susi, saya mohon maaf, waktu kita terbatas, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Tapi apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan, saya berharap Ibu Susi segera amalkan. Ya. Karena insya Allah semua masalah Bu Susi hilang pelan-pelan. Insya Allah. Hingga Bu Susi tetap terus kembali ke jalan Allah, itu yang paling penting. Ya. Baik, terima kasih Bu Susi sudah bercerita sama tim Tawakal. Terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Sama-sama. Ya. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.